Pemirsa, masih di IDX Langsung Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu pasang pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi penguatannya di atas 2%, pemirsa. Kemudian dari infrastruktur telekomunikasi ada XL Buy 3060 resisten hingga ke 3890, infrastruktur ada Jasa Marga 3720 4180, dan BBCA juga direkomendasikan buy. Ini pun tadi sempat kita ulas dan kita ulas lebih detail lagi, dan kebetulan sudah ada yang masuk pertanyaan di WhatsApp interaktif juga menanyakan saham BBCA buy support di 7150 resisten hingga ke 7925. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hari, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Perbankan Big Cap BBRI Pak, hari ini lajunya juga cukup dari sisi presentasi paling tinggi Pak di antara beberapa perbankan Big Cap ini. Pertimbangan masuk ke dalam saham pilihan untuk BBRI dan buy di level berapa? BBRI kami sudah buy di 3950, targetnya 4250, support di 3710 dan resisten di 4270. Dan ini kenapa buy? Karena tadinya pada waktu siang hari ini kita sebenarnya buy on breakout. Ya, resisten BBRI pada waktu itu sebelum penutupan hari ini itu ada di 3940. Karena itu kita sebetulnya buy on breakout di 3940. Tapi menjelang penutupan dia sudah breakout di 3950 tembus, ya berarti buy. Ya 3970 pun juga buy juga berarti, karena kita buy on breakoutnya di 3940. Dan dengan berhasil breakout resisten di 3940, maka seperti yang tadi saya katakan dalam kasus BMRI, 3940 ini berarti sekarang berubah statusnya menjadi support terdekat BBRI. Dan targetnya seperti yang tadi saya katakan adalah 4250. Baik, sampilan pertama BBRI hari ini ditutup menguat pemirsa di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, menguat di 2,58% di 3970, mengingat performa di sesi kedua. Dan tadi ada beberapa perubahan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak, untuk XL. Hari ini juga menguat di 5,99% di penutupan di 3360. Buy di level berapa Pak? Dan sama dengan pertanyaan tadi, pertimbangannya terutama dari sisi teknikal. Nah, dari sisi teknikal, XL ini buy di 3300. Ya, jadi penutupan dia tetap melaju terus. Ya, pada waktu kita buat saham pilihan itu masih di 3.300, kita sudah buy di 3.300. Targetnya itu adalah 3.700. Kenapa 3.700? Karena 3.700 itu adalah resisten berikutnya ya. Jadi ada kisaran 3.700. Dan supportnya ada di 3.060 saat ini. Target terdekat kemana Pak untuk XL? 3.700. Ya, ini target, itu resisten minor sih. Ya, resisten besarnya sekali ada di 3890. Karena itu kita optimis paling tidak 3.700 itu bisa tercapai. Ketika sentimennya masih, ya kalau sentimen masih maintain kayak begini, maka ya karena resisten utamanya di 3890, maka paling tidak ya resisten minor di 3.700-an sekitar di sini ini bisa tercapai. Saat ini masih di 3.300-an Pak. Untuk menuju ke 3.700-an skenarionya untuk XL, resisten peluangnya cukup besar. Ya, sebelum resisten ke 37, resisten yang krusial yang harus ditembus terlebih dahulu. Nggak ada. Sampilan kedua ada XL di 3.360, hari ini tutup menguat di 5,99%, resisten di 3.700, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari XL pemirsa, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari infrastruktur Jasa Marga. Saya ulang kembali, buy supportnya di 3720 4180. Kita akan coba update apakah ada perubahan juga di tengah perdagangan hari ini untuk Jasa Marga. Ya, Jasa Marga juga sama Pak, di jelang penutupan sesi kedua penguatannya di atas 1% di 3780. Intraday tadi sempat ke 3790. Silakan Pak Hari. Ya, ini adalah, kalau saya bilang ini adalah seasonal trading Pak Dev.
menjelang Lebaran Ya. biasa ya Jasa Marga terjadi penguatan kayak begini, dan ini sekilas konstruksinya itu adalah mulai mau membentuk cup and handle, sehingga cup and handle saya tidak expect too much, tapi kalau itu terjadi dan apalagi dia bisa breakout, maka rally-nya mungkin bisa bahkan nyampe di 4180 ini ya, resisten dia yang paling atas ini sudah. Nah, akan tetapi paling tidak target 3960 itu achievable. 3960 itu achievable dengan support di 3720. Oke. Ya, ini supportnya 3720 di sini. Buy di sana juga tidak, Pak? Kalau bisa oke, tapi kalau enggak kita sudah buy sih di 3780 ini, kita sudah buy. Iya. Ya. Tadi Anda katakan buy on breakout nih, level berapa tadi Pak? Ketika Jasa Bukan. Marga? Jasa Marga tidak buy on breakout, Pak. Jasa Marga langsung buy on market 3780. 3780 di penutupan hari ini. Iya, betul. Baik. Untuk lanjutannya langsung ke 3960 Pak, tidak ada resisten tertentu yang harus dilewati? Resisten minor di 3850. Baik. 3850 Tapi ya Pak? ini ya ini minor banget ini. Penutupan hari ini di 3780 menguat di 1,07% dan peluang besar untuk dari Jasa Marga ke 3960. Tadi supportnya 3720 ya Pak? Betul. Masih cukup jauh dari level penutupan hari ini di 3780. Dari Jasa Marga, pemirsa, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Ada BBCA direkomendasikan buy. Saya ulang kembali, supportnya di 750, resisten di 7925. Ada perubahan tidak Pak? Dan kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif, dan kebetulan menanyakan saham BBCA juga. Bapak Fikri bisa sentuh ke 8.000 tidak? Kira-kira bisa ke angka berapakah target resisten selanjutnya? Silakan Pak Hari untuk BBCA. Ya, ini yang tadi saya bilang. Ya, BBCA ini punya resisten di 7925. Untuk menuju ke 8.000-an atau bahkan level di atas 8.000, maka 7925 ini harus di break dulu. Nah, itu dia heavy resistennya di situ. Dan ini sudah teruji beberapa kali. Jadi kalau kita lihat ya, ini garis ini itu adalah resisten di awal Februari ini. Terus kemudian ini juga terbentuk dari support ini. Dan kita tahu ini ada support, dan kalau support itu di breakout begini, maka support itu sekarang berubah menjadi resisten. Dan karena itu resisten ini terjadilah di bulan Februari ini resisten, dia balik turun kayak begini. Nah, jika terjadi pembalikan arah sekarang dan rally ini berlanjut pembalikan arah, maka 7925 ini adalah batas yang dia harus taklukkan dulu sebelum bisa mencapai ke 8.000, 8.100, 8.200 dan seterusnya. Karena itu technical trading kita TP-nya, take profit-nya itu adalah 7925 untuk sementara ini. Baik, support tadi di 7150 nggak ada perubahan ya Pak? Support memang 7150 benar ya. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BBRI, XL, Jasa Marga, dan BBCA. Dan lagi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, kita akan coba update posisi dari indeks harga saham gabungan. Ditutup di zona hijau, menguat di 0,50% dan ditutup di level 8.322.227. Sedikit di bawah dari posisi intraday tertinggi hari ini di 8.370-an dan sempat tertekan ke 8.259. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat penutupan beberapa indeks lainnya di tengah penguatan indeks harga saham gabungan hari ini. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45, dan semuanya kompak ditutup di zona hijau. MNC 36 menguat di 1,15%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,52%, dan LQ45 menguat di 0,65%. Dan selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, kesehatan memimpin di 2,73%, konsumsi non-primer menguat di 2,71%,
Transportasi dan logistik tertekan di 1,69 dan keuangan melemah di 0,23%. Selanjutnya saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, ada BP, transaksi hingga 2,1 triliun. Hari ini sahamnya melesat. BBRI juga menguat ke 3970, transaksi di 1 triliun. INKP hari ini melaju cukup kencang di 12.000 penutupan dan BUFA hari ini juga melesat di 1.660. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top loser. MBMA melemah di 845, BRMS tertekan ke 980, PPRE di zona merah 256, dan Cuan hari ini melemah di 1680. Ya, update penutupan perdagangan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hari, waktu kita cukup terbatas. Langsung saja kita ke Kristina, Pak, dari Lampung, menanyakan saham Soci. Nyangkut di 725 katanya. Mohon analisa potensi tren selanjutnya serta support dan resistennya untuk Soci. Soci resisten ada di 730. Soci resisten ada di 730, kemudian support ada di 386. 725 masih di hold nggak, Pak? 725 saya rasa nggak. Ini sudah mesti exit. Kenapa? Karena potensial double top. Ya. Ya. Dari Soci kita beralih ke BRPT, Pak. Tadi saya lupa baca. Kemudian pertanyaan datang dari Bapak Jason Yohan dari Jakarta. Buy di 2000 katanya. Support dan resisten untuk BRPT. BRPT resisten ada di 2340. Kemudian supportnya ada di 1900. Ya. 1900 ya, Pak? RPT. Ya, betul. Masih di 2000, Pak? 2000, sekarang 2020. Iya, silakan di hold berarti. Tapi kalau dia turun di bawah 1900 ya masih stop loss. Baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ada Bapak Purnomo, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan CDIA, Pak. Support kuat katanya. Hari ini penutupan di 1085, melemah di 1,36%. Sayang sekali tidak menyebutkan sudah ambil posisi atau belum. Ini bearish banget. Sudah breakout supportnya kemarin di 1135 dan support berikutnya ada di 1000, support berikutnya lagi ada di 910. Ya, 1000 dan 910. Kalau ini masih dijebol lagi, ya bablas. Ya, ini termasuk support terakhirnya dia. Baik. Selanjutnya ada Ibu Lestari dari Jakarta. Pak Hari menanyakan saham Arko. Baru ingin masuk juga, direkomendasikan. Dan entry level ideal kalau memang direkomendasikan. Arko tidak recommended. Kenapa tidak recommended? Karena ini adalah pola saham yang free floatnya patut dipertanyakan. Ya, seperti inilah dia contohnya. Dia sering kena ARB, ya, dan pada waktu naiknya kenceng banget kayak begini. Ya, jadi saya sih tidak rekomendasi.
Ya, profil resikonya tinggi ya Pak, dan lagi-lagi keputusan investasi Ya, betul. tetap ada di tangan pemirsa ADX Channel. Selanjutnya kita ke Bali Pak, ada Bapak Inder, terima kasih juga sudah bergabung, menanyakan saham WiFi Pak. Di harga 2.500, masih boleh di average up tidak? Atau di hold saja di harga 2.500 katanya? WiFi. WiFi masih boleh di hold. Sekarang persis ada di resisten. Ya. 2650 itu adalah resisten dia. Tapi kalau resisten ini berhasil di break, maka potensinya untuk terus melaju ke 3180 jadi terbuka. Iya. Ya. Nah, karena dia pas di 2650 ini adalah dia pas. Pemirsa ini punya harga tinggi di 15.000 dan itu pun sudah dikoleksi di tahun 2020 katanya. Arah dari INKP Pak? Ya, ini bullish tapi ketika naiknya kayak begini, ini rawan sekali terjadi profit taking. Ya, jadi saran saya sih deket-deket ini mesti sudah siap-siap TP. Oke. Ya, ini sih masih bullish sekarang. Baik. Ya, tapi ini rawan profit taking. Kita kembali ke Jakarta Pak, ada Bapak Pendi menanyakan saham Bumi Pak. Bagaimana prospek saham ini? Hari ini Bumi di penutupan sesi kedua kembali tertekan di 270. Support yang mungkin bisa diperhatikan Pak di tengah lanjutan pelemahan untuk Bumi? Support Bumi ada di 266. Ini 266. Dan resistennya ini masalahnya. Ya, resistennya ada di 306. Dan itu situ. Nah, Bumi ini akan sulit sekali rally apabila 306 ini belum di breakout. Ya, selama 306 ini belum di breakout, maka 306 ini akan jadi heavy resistance. Iya. Ya. Baik. Selanjutnya ada Bapak Robertus Pak menanyakan saham STAA. Bisa tambah muatan tidak? Posisi di 1030 katanya. STAA tambah muatan maksudnya berarti dia udah punya gitu ya. Iya, Saya tidak rekomendasi untuk tambah muatan. Kenapa? Karena ini sekarang dia modenya adalah mode downtrend loh. Ya, dia ini bearish ini. Iya. Ini saham bearish. Saya cenderung tidak rekomendasi pegang saham seperti ini. Baik. Terakhir Pak, menanyakan saham ISAT ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, baru ingin masuk, direkomendasikan tidak untuk ISAT. Di penutupan hari ini, ISAT menguat 2%, 2380, intraday tadi sempat ke 2420 Pak Hari. ISAT boleh. Ya, jadi semenjak 2 hari lalu, 23 Februari, ada sinyal buy di sistem kami, ya di Indosat. Dan itu adalah 2330 level buy-nya. Sekarang ini ada di 2380, belum terlalu jauh. Ya, nah resisten berikutnya, which is jadi target pencapaian dia itu adalah 2600, masih cukup jauh. Ya, jadi peluangnya masih lumayan gede, 2600, dan supportnya itu ada di 2280. Baik, penutupan hari ini di 2380 menguat di 2,15%. Dari Jakarta tidak menyebutkan nama dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hari, waktu kita cukup terbatas Pak, pembahasan ISAT tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Pak Hari, sehat selalu, sampai ketemu lagi Pak Hari. Ya, terima kasih banyak atas undangannya Pak Dev. Sukses selalu untuk IDX Channel ya. Baik, terima kasih ada Bapak Hari Suwanda, CEO Akila Trading System. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hal yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.